Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hirin. Ini kita ingin bahas meskipun mungkin daga basi ya tentang asam sulfat dan asam folat. Jadi Gibran itu kan minta maaf karena dia menyarankan ibu-ibu hamil untuk diberi asam sulfat. Lucu guys. Saya lucu nih gitu. Asam sulfat karena untuk mencegah stunting gitu kan. Padahal ya asam sulfat itu kan memang kita ketahui adalah dari belerang gitu, dari kawah Gunung Merapi. Jadi ada baiknya ya. Saya habis pikir ya. Jadi meskipun ini kesannya sepele guys, lucu gitu, tapi ini penting loh. Karena ini stunting ini bukan masalah sepele guys, masalah yang sangat serius gitu loh, ya kan? Tapi kok bisa lari ke asam sulfat gitu. Oke, lucu sekali asam sulfat. Karena gitu loh, kalau cuma sekedar asam coklat misal kalau Gibran ngomong bukan asam folat tapi asam coklat, kita masih bisa lah, asam coklat masih gak berbahaya. Asam coklat gitu kan. Asam folat ke asam coklat masih mungkin lah. Tapi ini asam sulfat guys, Anda tahu lah bahayanya asam sulfat. Belerang dari gunung api yang Anda tahu berbahaya itu mau dikasihkan ke ibu-ibu yang punya anak stunting, teman-teman, biar mencegah stunting. Yang ada ibu tuh bukan anak yang gak stunting, ibu itu langsung masuk ke liang kubur guys. Itu luar biasa sekali. Ini fatal guys. Nah, cuma namanya kan ya, kalau ada yang nonton juga nggak paham, nah itu bahaya sekali. Misalnya ada ibu-ibu kan, dia mendengarkan, mungkin dia mungkin dia idolanya Gibran gitu, atau dia mungkin mengidolakan Jokowi gitu kan. Lalu dia dengarkan Gibran ngomong gitu kan, lalu dia percaya karena idolanya gitu. Oh, Gibran adalah Gen Z, Naruto, apa gitu kan. Ini Gen Z, dia percaya. Atau mungkin anaknya, ini idola aku nih. Lalu dia hubungi mamanya, ibunya gitu kan. Atau ibu nonton kan, berdua mereka nonton kan. Bu, itu Gibran bilang loh bu, solusi dari stunting adik saya ini bu, atau anak ibu ini, anak mama ini adalah asam sulfat. Coba apa terjadi? Ya masuk apa? Ya sudah meninggalkan dunia ibu itu gitu kan. Jadi ini berbahaya sebenarnya guys. Dan kalau sekali oke lah. Dan masa sih nggak ada tim di situ yang negur, ingatkan gitu kan. Maaf Gibran, ini salah loh, ini bukan asam sulfat tapi asam folat. Karena kita tahunya kan, yang saya dengar itu dia mengucapkannya sudah di beberapa kesempatan guys. Masa sih timnya nggak ada yang komisinya itu yang mengingatkan gitu? Atau mungkin dia masa sih nggak pernah ngecek langsung gitu? Karena dia mengucapkannya di beberapa kesempatan guys. Oh sekali oke lah, mungkin bisa kesalahan teknis gitu kan. Tapi ini beberapa kesempatan loh. Jadi guys ya, ini pentingnya. Ini beda sekali dengan Anies ya. Anies tuh ngerti banget dia bahwa masa stunting itu harus diteruskan bukan pada masa sekolah, tapi sebelum ibu tuh lahir anak atau bahkan mungkin sebelum hamil bahkan. Jadi pada ibu-ibu itu diberikan gizi agar anaknya hamilnya itu hasilnya tidak stunting guys. Ya Anies tahu betul. Dari dini disegah stunting, bukan sejak anaknya udah stunting ya. Bukan sejak apa, tapi gizi itu diberikan cukup ketika bahkan ibu ini belum hamil bahkan guys, dicukupi gizinya. Nah, saya pepatah bahwa air hujan tidak jauh, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, kalau kita lihat Gibran kan ayahnya Jokowi, presiden kita sekarang, itu ayahnya. Nah, ini Gibran ini nggak ada ubahnya dengan ayahnya, karena sifat ayah itu rata-rata turun pada anaknya. Meskipun kalau saya pribadi ya, yang sifat turun ke saya itulah sifat mama saya. Saya mirip mama saya, nah adik saya mirip papa saya. Jadi kami berdua ini berbeda, adik saya dan saya ini berbeda. Saya nurun dari ibu saya, adik saya nurun dari bapak saya gitu. Nah, tapi tetap anak itu turun dari orang tuanya. Dan Gibran ini kita lihat memang mirip dengan Jokowi. Jadi tidak peduli pada stunting guys. Masa tuh
kurang peduli gitu. Bukan tidak peduli ya, tapi kurang peduli. Artinya tidak all out, tidak fokus ngatasi stunting. Gimana kita tahu? Coba Anda perhatikan kebijakan Jokowi ya. Anggaran paling besar untuk pemerintahan Jokowi apa? Infrastruktur. Beton, jalan tol, pembangunan ini itu pembangunan fisik, simbolis, IKN, apalagi macam-macam. Yang simbolik lah pokoknya, yang mengutamakan legasi bahwa Jokowi ini hebat, dia sudah bangun IKN, yang nampak-nampak lah kan, gedung megah, jalan tol. Jadi dari anggarannya kita bisa lihat kemana beliau berpihak, kemana beliau berpihak. Jadi beliau lebih berpihak kepada beton, kepada pembangunan fisik dibandingkan manusianya gitu guys. Jadi di tangan Jokowi masalah ibu stunting ini tidak dianggap serius, tidak jadi fokus utama gitu. Karena dilihat dari anggaran dan apa yang dikerjakan. Yang terlihat kan selalu infrastruktur terus kan. Jadi di situ terlihat bahwa penanganan stunting itu bukan menjadi prioritas utama, agak dikesampingkan. Dan terbukti angka stunting itu tinggi. Karena kalau jadi fokus utama dan kelihatan kerjanya memang di situ, anggaran juga di situ ya, banyak di situ, juga nampak hasilnya. Tapi ini kan semuanya tidak. Dari mulai kerjanya bagaimana kita lihat, apa yang nampak fokusnya, juga dari hasilnya kan stunting ini sangat tidak tertangani guys, sangat dikesampingkan gitu. Jadi makanya heran anaknya seperti itu, bahkan bisa salah sebut gitu guys, asam sulfat disamakan dengan asam folat gitu. Jadi ini bisa terlihat bahwa ya like a father, like a son gitu. Makanya heran nanti di tangan Gibran pun stunting ini nggak kelar, akan jadi masalah terus dan mungkin bakal tambah parah gitu. Karena makanya kita pengen perubahan gitu guys. Ya kan? Kita pengen perubahan. Gak bisa lagi diserahkan ayahnya terbukti gagal mengatasi stunting ya. Sekarang mau diserahkan pula pada anaknya. Dan terbukti anaknya seperti itu kan. Terbukti guys. Kalau memang dia peduli sama stunting, dia akan pelajari dan dia tuh akan tahu betul seluk-beluk stunting. Nah mungkin dia salah ucap sampai beberapa kali gitu. Kalau satu mungkin bisa kilaf, ya kan, satu terpleset mungkin. Tapi ini beberapa kali guys. Jadi berarti kan Gibran ini nggak fokus, nggak serius untuk tahu tentang stunting minimal. Sampai harus dikoreksi orang bahwa Gibran bukan asam sulfat loh, tapi asam folat. Orang yang tahu betul seluk-beluk stunting, yang peduli, dia akan pelajari itu. Apa penyebabnya, apa solusinya, dan dibuktikan nanti dengan anggarannya berapa di situ. Fokusnya ke manusia guys. Jadi ini berhubungan dengan fokus ke manusia lainnya. Dia orang ini ya biasanya ya, kalau sudah fokus pada masalah stunting, dia pasti akan fokus pada pembangunan manusia lainnya. Jadi nggak kayak infrastruktur lainnya. Dia akan fokus, setelah stunting berarti apa lagi masalah manusia lainnya, yaitu misalnya kemiskinan. Nah itu akan solve itu, akan diarahkan anggaran ke situ. Pendidikan, upah guru, honorer, pengangguran. Dia akan benahi manusianya karena antara stunting, pendidikan, upah guru honorer itu semuanya hubungan dengan manusia. Jadi orang yang punya sisi kemanusiaan dia akan fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan. Tapi kan Jokowi tidak. Dia fokusnya kepada fisik, infrastruktur. Dulu dari yang terlihat, yang selalu di-highlight, dia kan itu terus, dan dibanggakan dia kan. Dan juga anggarannya kan situ semua, banyaknya gitu. Nah ini terbukti guys. Jadi apakah Anda mau menyerahkan kepemimpinan yang sudah terbukti tidak berpihak kepada manusia, lebih pihak pada infrastruktur di zaman Jokowi, ayahnya Gibran, sekarang kepada anaknya lagi. Yang jelas-jelas seperti itu guys. Jadi ini adalah prediksi dan adalah analisis yang sangat gamblang terlihat, like a father, like a son gitu, jelas terlihat. Oke, jadi ini menurut saya jadi perhatian kita, dan jadi ini sekali lagi ya, Allah tuh tidak tidur. Dia akan selalu memberikan kita sinyal, tunjukkan bahwa ini siapa sih ini orang, ini siapa sih gitu kan. Allah tunjukkan kepada kita guys, bahwa orang ini tidak punya kompetensi, dia tidak peduli pada hal gitu. Hanya pencitraan, karena dia mengerjakan yang lain, anggarannya difokuskan kepada yang lain. Allah tunjukkan kepada kita, ya. Jadi Allah tunjukkan kepada kita Gibran dengan analisisnya dan Jokowi sebagai bukti yang sudah menjalaninya, gitu guys.
Jadi lengkap itu buktinya sudah dari Allah kasih pada kita. Ya kan? Ini orang pemikirannya begini. Nah, ini orang buktinya begini kerjaannya. Dan itu paket ayah dan anak. Jadi Allah sudah menunjukkan pada kita. Nah, masa kita tidak cerdas membaca itu, guys? Tanda-tanda yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, sebagai umat Islam yang cerdas, ya, bahkan sebagai manusia yang cerdas, ya, kita harusnya tahu tanda itu sudah ditunjukkan dengan gamblang oleh Allah, ya, dan oleh Tuhan kalau ada bukan Muslim. Dan Anda harusnya bisa membaca tanda itu bahwa ini adalah satu paket yang sama, ayah dan anak yang tidak fokus, tidak terlalu peduli dengan yang namanya stunting. Gak masalah-masalah kemanusiaan lainnya, pengangguran, guru honorer, karena masalah itu banyak sekali di zaman pemerintahan Jokowi. Ya, yang terlihat hanyalah infrastruktur. Kalau kita ngomong Jokowi apa? Infrastruktur. Apalagi infrastruktur itu terus. Gak ada tuh ada ngomong Jokowi, ada langsung ingat bahwa oh dia fokus pada stunting, dia fokus pada kemiskinan, dia fokus pada pemerataan, dia fokus pada guru honorer, nggak ada, guys. Lalu label Jokowi itu lekat dengan infrastruktur, pembangunan beton, bukan pembangunan manusia. Oke, jadi kita inginkan adalah pembangunan manusia, bukan beton. Karena manusia inilah nanti akan bangun beton. Ya, ada mereka ya, dari manusia, ibu-ibu yang anaknya tidak stunting lagi, anak-anaknya itu yang akan bangun beton nanti. Dari guru honorer itu akan menjadi guru yang sejahtera, nanti dia akan mendidik murid-murid yang sejahtera. Nah, yang pintar, cerdas. Nah, murid-murid guru-guru honorer yang sudah sejahtera makmur inilah yang akan membangun infrastruktur nanti. Ya kan? Orang-orang miskin inilah yang nanti akan menyumbang, orang-orang miskin ini kan dituntaskan, jadi dia tuh mampu, bahkan dia tuh makmur, dia nanti akan menyumbang uang pendapatannya untuk membangun infrastruktur. Jadi manusia ini begitu penting, guys. Anda tidak akan bisa bangun infrastruktur dengan bagus kalau manusianya amburadul. Karena semua sumber daya itu dari manusianya. Uang yang mereka hasilkan untuk bayar pajak, untuk bangun dana bangunan infrastruktur, otak mereka, kerjasama mereka, tenaga mereka, ya, kalau mereka tidak stunting, tidak lemah karena kelaparan, mereka ini yang akan kita andalkan nanti untuk membangun infrastruktur gitu. Ini kalau mereka tidak dibenahi, manusia tidak dibenahi, bagaimana membenahi infrastruktur gitu? Karena infrastruktur dibangun pakai kecerdasan manusia, ya kan? Pakai tenaga manusia. Jadi nggak bisa manusia dia dulu nggak diberesin, Anda langsung lompat ke infrastruktur, nggak bisa gitu. Nah, makanya kalau nanti preset baru yang menggantikannya, kita berharap bahwa benahi manusia dulu, baru infrastruktur. Jangan terbalik, infrastruktur dulu baru manusia. Manusia ditinggalkan, itu nggak gitu, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.